warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sari, NIM B22061178, kelas 3B Majene, Prodi S1 Kebidanan, mata kuliah Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan, dosen pengampu Kasmayani SST MKEP, Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gawat daruratan neonatal, yaitu asfiksia neonatorum. Definisi asfiksia neonatorum. Asfiksia neonatorum adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga dapat menurunkan O2 dan mungkin meningkatkan CO2 yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut. Asfiksia neonatorum dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, asfiksia ringan atau Virchow baby, skor Apgar 7-10. Dalam hal ini bayi dianggap sehat dan tidak memerlukan tindakan istimewa, tidak memerlukan tindakan pemberian oksigen atau tindakan resusitasi. Yang kedua, asfiksia sedang atau middle moderate asfiksia. Asfiksia sedang, skor Apgar 4-6. Pada pemeriksaan fisik akan terlihat frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, tonus otot kurang baik atau cyanosis, refleks iritabilitas tidak ada. Yang ketiga, asfiksia berat, skor Apgar 0-3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, tonus otot buruk, cyanosis berat, dan kadang-kadang pucat, refleks iritabilitas tidak ada. Etiologi asfiksia neonatorum. Penggolongan penyebab kegagalan pernapasan pada bayi terdiri dari ada 4. Yang pertama, faktor ibu. Hipoksia ibu terjadi karena hipoventilasi akibat pemberian obat analgetika atau anestesia. Dalam hal ini akan menimbulkan hipoksia janin. Gangguan aliran darah uterus. Menguranginya aliran darah pada uterus akan menyebabkan berkurangnya pengaliran oksigen ke plasenta dan ke janin. Hal ini sering ditemukan pada gangguan kontraksi uterus, misalnya hipotoni, atau tetani uterus akibat penyakit atau obat. Yang kedua, hipotensi mendadak pada ibu karena perdarahan. Yang ketiga, hipertensi pada penyakit akiomsia dan lain-lain. Etiologi yang kedua yaitu faktor plasenta. Pertukaran gas antara ibu dan janin dipengaruhi oleh luas dan kondisi plasenta. Asfiksia janin akan terjadi bila terdapat gangguan mendadak pada plasenta, misalnya solusio plasenta, perdarahan plasenta, dan lain-lain. Etiologi yang ketiga yaitu faktor fetus. Kompresi umbilikus akan mengakibatkan terganggunya aliran darah dalam pembuluh darah umbilikus dan menghambat pertukaran gas antara ibu dan janin. Gangguan aliran darah ini dapat ditemukan pada keadaan tali pusat menumbung, tali pusat melilit, leher kompresi, tali pusat antar janin dan janin lahir, dan lain-lain. Etiologi yang keempat yaitu faktor neonatus. Depresi pusat pernapasan pada bayi baru lahir dapat terjadi karena yang pertama, pemakaian obat anestesia atau analgetika yang berlebihan pada ibu secara langsung dapat menimbulkan depresi pusat pernapasan janin. Yang kedua, trauma yang terjadi pada persalinan, misalnya perdarahan intrakranial, kelainan kongenital pada bayi, misalnya hernia diafragmatika, atresia atau stenosis saluran pernapasan, hipoplasia paru, dan lain-lain. Selanjutnya, patofisiologi asfiksia neonatorum. Proses kelahiran selalu menimbulkan asfiksia ringan yang bersifat sementara. Proses ini dianggap perlu untuk merangsang kemoreseptor pusat pernapasan agar terjadi primary gas spring yang kemudian berlanjut dengan pernapasan teratur. Sifat asfiksia ini tidak mempunyai pengaruh buruk karena reaksi adaptasi bayi dapat mengatasinya. Kegagalan pernapasan mengakibatkan gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, diikuti dengan asidosis respiratorik. Apabila proses berlanjut, maka metabolisme sel akan berlangsung dalam suasana anaerobik.
yang berupa glikosis, glikogen, sehingga sumber utama glikogen terutama pada jantung dan hati akan berkurang dan asam organik yang terjadi akan menyebabkan 9 asidosis metabolik. Manifestasi klinis asfiksia neonatorum. Asfiksia biasanya merupakan akibat dari hipoksi janin yang menimbulkan tanda. Yang pertama, DJJ lebih dari 100 kali per menit, kurang dari 100 kali per menit tidak teratur. Yang kedua, mekonium dalam air ketuban pada janin letak kepala. Yang ketiga, apnea. Yang keempat, pucat. Dan yang kelima, sianosis. Dan yang terakhir, penurunan terhadap stimulus. Pelaksanaan klinis. Yang pertama, tindakan umum. Bersihkan jalan nafas, kepala bayi diletakkan lebih rendah agar lendir mudah mengalir. Bila perlu, dilakukan laringoskop untuk membantu penghisapan lendir dari saluran nafas yang lebih dalam. Yang kedua, rangsang refleks pernapasan. Dilakukan setelah 20 detik, bayi tidak memperlihatkan bernafas dengan cara memukul kedua telapak kaki menekan tanda Achilles. Dan terakhir, mempertahankan suhu tubuh. Penelaksanaan klinis tindakan khusus. Yang pertama, asfiksia berat. Berikan O2 dengan tekanan positif dan intermiten melalui pipa endotrakeal. Dapat dilakukan dengan tiupan udara yang telah diperkaya dengan O2. Tekanan O2 yang diberikan tidak 30 cm H20. Bila pernapasan spontan tidak timbul, lakukan mesek jantung dengan ibu jari yang menekan pertengahan sternum 80-100 kali per menit. Yang kedua, asfiksia sedang atau ringan. Pasang refleks pernapasan, hisap lendir, rangsang nyeri selama 30-60 kali per detik. Bila gagal, lakukan pernapasan kodok atau frog breathing 1-2 kali per menit, yaitu kepala bayi ekstensi maksimal, beri O2 1-2 1 kali per menit melalui kateter dalam hidung, buka tutup mulut dan hidung serta gerakan dagu ke atas bawah secara teratur 20 kali per menit. Dan yang terakhir, penghisapan cairan lambung untuk mencegah resusitasi. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan darah kadar asam laktat, kadar bilirubin, kadar PaO2-pH. Yang kedua, pemeriksaan fungsi paru. Yang ketiga, pemeriksaan fungsi kardiovaskuler. Dan yang terakhir, gambaran patologi. Manajemen asfiksia bayi baru lahir. Bayi lahir, penilaian sambil meletakkan dan menyelimuti bayi di atas perut ibu atau dekat perineum. Melakukan penilaian bayi baru lahir. Pertama, apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih tidak bercampur mekonium? Apakah bayi menangis atau bernafas? Dan apakah bayi aktif? Selanjutnya, lakukan langkah awal. Jaga bayi tetap hangat, atur posisi bayi, isap lendir, keringkan dan rangsangan taktil, dan reposisi. Selanjutnya, nilai napas. Apabila bayi bernafas normal, lakukan asuhan pasca resusitasi. Pertama, pemantauan, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, pemberian vitamin K1, pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik, dan pencatatan dan pelaporan bayi mulai bernafas. Apabila bayi tidak bernafas atau bernafas megap-megap, lakukan ventilasi awal. Pasang sungkup, perhatikan dekatan, ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm H20. Bila dada mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm H20 selama 30 detik. Selanjutnya, nilai napas. Apabila bayi tidak bernafas atau bernafas megap-megap, lakukan ventilasi kedua. Ulangi ventilasi sebanyak 20 kali selama 30 detik. Hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap 30 detik. Bila bayi tidak bernafas spontan sesudah 20 menit resusitasi, siapkan rujukan. Bila dirujuk, lakukan konselin, lanjutkan resusitasi, pemantauan, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K1, pencegahan infeksi, pencatatan, dan pelaporan. Apabila pasien tidak mau dirujuk dan tidak berhasil, lakukan sesudah 10 menit pertimbangan untuk menghentikan resusitasi, konselin, pencatatan, dan pelaporan. Itulah tadi penjelasan mengenai kegawat daruratan neonatal asfiksia neonatorum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.